Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali keberagaman, sehingga setiap daerah memiliki makanan khasnya tersendiri. Maluku yang merupakan daerah bagian Indonesia Timur yang mempunyai beragam makanan khas. Salah satunya adalah sagu. Sagu adalah salah satu pangan lokal Maluku yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alternatif makanan pokok pengganti beras. Sagu diambil dari hasil sari-sari pohon sagu yang dimana pohon sagu tersebut dapat tumbuh hingga mencapai 30 meter. Dari satu pohon saja dapat menghasilkan 150 sampai 300 kg bahan baku tepung sagu. Kandungan nutrisi terbanyak di dalam sagu adalah karbohidrat murni. Karbohidrat ini masuk dalam kategori makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak untuk bahan energi dan fungsi otak. Sagu mengandung nutrisi seperti 355 kalori, 85,6% karbohidrat, 5% serat, 0,5 gram protein atau 100 gram sagu, hingga rendah kadar gula dan lemak. Terdapat bermacam ragam jenis kuliner yang dihasilkan dari pengolahan sagu. Sebagai makanan pokok masyarakat Maluku, sagu menjadi sarana dan sumber masyarakat untuk mencari hidup. Hal ini dapat kita lihat pada pasaran Maluku yang dimana banyak para papalele sagu yang berjualan sagu mentah maupun sagu yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tak jarang yang menjadi papalele sagu pun berasal dari banyak kalangan usia, baik anak muda maupun pada orang yang sudah lanjut usia. Masa 10 tahun Oma mulai ajar bapak bikin sagu, terus bikin bagia, bikin sarut, toh. Nah, sesudah itu Oma bawa jual di Ambon, toh. Jual pertama kali jual di Amboina. Oma ada bapak Sumati, Oma umur 7 tahun. Makanya timpiat terpaksa Oma mesti kerja. Kalau Oma masih kerja, Oma makan apa? Oma pun saudara sama 6. Ya Oma mesti berjual. Lalu saudara-saudara tuh tinggal di kampung pukul sagu, toh, pukul sagu. Lalu Oma ambil, lalu Oma bikin Oma jualan, toh, perjualan supaya kita bisa makan. Supaya minta-minta dari orang, toh, makan supaya minta-minta dari orang mesti kerja, dan cuma makan dari kerja dari umur 10, baju dari umur 10 tahun tuh di daerah itu sampai kawin umur Oma kawin umur 25 tahun. Ya, Oma kawin Oma belum lah, apa itu Oma ajar untuk baju lah itu, untuk baju sama-sama dengan Oma. Kalau Oma itu baju sendiri, Oma baju sendiri. Pada Oma punya hidup sampai Oma mesti biar Oma punya anak-anak, toh, dari penjualan sagu. Terus kalau Mama, kata susi Mama saya bisa baju di pasar bawah lah itu, di aman susah bisa baju di situ lagi. Mau pindah ke Batu Meja, toh? Jadi pindah ke Batu Meja, berjual 15 tahun di Batu Meja. 15 tahun di Batu Meja baru habis kerusuhan cuma reda-reda. Lalu Mama pindah di sini, berjual di sini. Jual sampai pemerintah bikin tampa Mama berjual tampa masih dari pakai kayu-kayu, toh? Habis itu sebagai kayu sih habis, lalu dapat suruh bongkar tetap Mama tetap aja di sini saya mau pindah. Akhirnya itu wali kota itu Risar kasih tampa berlama dong. Oma jual sagu sudah 50 tahun. Bali dari Saparua, kayak sagu. Kalau sudah dari Saparua sudah enak toh, dari Saparua. Tinggal jual saja.
Oma kerja cuma pada baju sagu saja toh. Tapi sagu banyak oma yang bikin sendiri. Sagu tung bagia oma bikin sendiri toh. Nah, roti kanari oma bikin sendiri. Satu minggu saya cari lempe. Kalau satu minggu banyak yang bisa bikin. Satu bulan bisa bikin 500 pak. Kalau oma punya keuntungan itu satu minggu tuh biar 1 juta, kalau 1 bulan tuh 10 juta. Jadi oma kerja cuma oma kasih kuliah anak-anak tuh di Jawa semua. Atau cuma dari uang sagu saja toh. Jadi jual sagu juga bagus. Makanan khas Maluku nih toh bagus untuk jual di pasar. Orang sama Bali, orang sama Bali makan oleh-oleh Ambon, orang cari sagu. Toh? Yeah. Orang cari sagu untuk Bali baru pulang. Ke Jawa kemana saja. Cuma Bali oleh-oleh Ambon, belum Bali di pasar jual sagu nih. Nah, tanpa jualan ini yang kasih nih wali kota. Wali kota yang kasih. Tanpa jual toh. Yeah. Pernah rasa susah, dan pernah pinjam uang dari koperasi, dan pernah pinjam uang dari bank. Mau kerja saja sendiri saya dapat uang. Baru dapat uang tuh, saya pernah pinjam uang dari bank, koperasi saya pernah. Secara garis besar, sagu dapat diolah menjadi berbagai jenis olahan, seperti sagu lempeng, bagia, sarut, sagu tumbu, roti kenari, serta salah satu olahan yang paling populer adalah papeda. Tak jarang, sagu menjadi bahan pangan yang diekspor ke beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, China, Singapura, dan Hong Kong. Sagu banyak diekspor dalam bentuk tepung dan sari sagu. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya perkembangan zaman yang begitu pesat, hingga saat ini sagu masih menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan hidup masyarakat luas. Dengan berbagai keunggulannya, sagu memiliki nilai filosofis di luar berduri, di dalam berseri.